Ati Riwayati, pelawak kondang berdarah Sunda tersebut, diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit, bahkan bertandang ke ICU. Penyebab utamanya ternyata kekurangan kalium. Entah ini adalah jelmaan dari usia yang tak bisa lagi berdusta, atau memang semata kurang memperhatikan pola hidup sehat. Mpok Ati mengaku, di awal merasakan tremor cukup mengganggu, hingga akhirnya terpaksa merasakan dinginnya lantai rumah sakit. Tak pelak, pasca dokter memberikan diagnosa bahwa wanita 67 tahun ini memiliki kadar kalium yang rendah, ia mesti menerima infus hingga saat menjelang kepulangannya menuju rumah. Pengobatan alternatif pun turut Mpok Ati sambangi. Bukan obat, melainkan dalam bentuk terapi serta konsultasi setiap harinya. Siapa? Ya awal mulanya ya empok tangannya gemeteran. Nah terus ke dokter. Sampai di dokter nggak dikasih pulang, harus ke ICU dulu gitu. Karena harus dicek darahnya apa segala macam, tetek bengek lah. Gitu. Selesai hasil darah harus diopnam. Katanya kekurangan kalium gitu. Kaliumnya itu harus 36 sementara kok cuma 25 gitu. Jadi itu yang bikin tangan sama badan gemeter gitu. Terus ada lambung juga, infus. Setiap hari diinfus sampai menjelang pulang masih diinfus. Obatnya ada di dokter. Kalau Sinse nggak ada obatnya, cuma di Kepret aja. Seperti apa sih? Kepret gitu. Hembusan nafas panjang mungkin sempat dilakukan oleh komedian wanita satu ini. Bagaimana tidak, di saat orang masih bisa menikmati hidangan lezat untuk disantap, Mpok Ati pun harus menurunkan hawa nafsunya demi kesehatan badan di masa mendatang. Usai berkonsultasi sana-sini, selain baru-baru ini kekurangan kalium, Mpok Ati telah menderita asam lambung sejak lama. Ditambah faktor lain, seperti kadar kolesterol serta gula darah yang cukup harus dijaga, maka keputusannya memakan segala bentuk menu rebusan bukan lagi pilihan. Pantangannya sih kalau untuk makan-makan sekarang jadi makan yang rebus-rebus saja semuanya, nggak boleh yang goreng karena ada kolesterol juga, ada gula darah juga. Tapi alhamdulillah udah sembuh sekarang. Kok bantu dengan tadi pengobatan di sini saya juga. Kayaknya hampir semua deh, cuman kok tiap hari makannya cuma ayam rebus, ikan rebus. Kalau pokoknya semuanya direbus-rebus. Yang namanya teh, yang namanya kopi, yang namanya soda, yang namanya segala macam udah nggak cukup air putih doang. Segala macam cara tampaknya akan ditempuh oleh Mpok Ati demi bisa bernafas lega di usia senja. Salah satunya memulai pola hidup sehat. Dengan berolahraga pun jadi bagian keseharian Mpok Ati kala ini. Walau hanya dilakukan di pagi hari, menghirup udara segar tanpa polusi. Ia pun mengaku juga memiliki alat olahraga di rumah. Olahraga ada, olahraga biasanya habis sholat subuh kita jalan setengah jam keliling kampung, setengah jam aja. Paling kalau nggak sempet jalan ya ada treadmill di rumah. Lantas, minimnya wajah Mpok Ati di layar kaca yang biasa berlalu lalang di hadapan pemirsa menjadi sebuah tanda tanya. Apakah sinar sosok Mpok Ati sudah redup? Tentu tidak, pemirsa Insight. Mpok Ati sengaja mengurangi segala bentuk aktivitas yang bisa menguras hampir seluruh tenaganya saat ini. Alih-alih lelah mencari uang, Mpok Ati lebih baik lelah kesana kemari mengikuti berbagai pengobatan demi kesembuhan. Bahkan berita mengenai dirinya kekurangan uang pun ditepis. Ada juga sih kalau bintang tamu sih masih ada ya. Cuma kalau untuk stripping sementara ini belum ada.